Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Ya, luar biasa untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukur. Jaga kondisi kesehatan kalian ya. Iya, Bu. Ya, sinyalnya oke. Oke. Sip. Sebelum masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cek kehadiran dulu ya. Manuel Putra. Hadir, Bu. Oke, Antonius Diangga. Siap, hadir. Pada pertemuan kali ini ya, sebelum masuk materi, saya pengen ngecek dulu nih. Selain kalian hadir di sini ya, saya pengen tahu kalian tuh sebenarnya fokus nggak sih share gambar ya? Amati gambarnya baik-baik. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Ya, dilihat ya. Ya, oke, cukup. Sudah terlihat tadi gambar apa? Nah, Saya mau bertanya, urutan nomor 4 dari depan itu pakai helm warna apa? Warna hijau. Hijau. Hijau, Bu. Kita tampilkan ya gambarnya ya. Warna apa? Hijau. Hijau ya, oke. Hijau. Ya sih. Fokus semua ya. Bagus ya, oke. Saya harapkan kalian sudah diawali dengan fokus, nanti kita ke belakangnya juga bisa fokus ya. Selain saya menampilkan gambar itu ya, ada kaitannya juga dengan pelajaran kita nanti akan belajar tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Aplikasinya itu bisa untuk mencari kecepatan suatu benda. Nah, di sini kan tadi motor ya. Nanti bisa mencari kecepatan suatu motor. Jelas ya semuanya? Jelas. Oke, itu saya share materi. Ya, judulnya apa di situ? nilai limit fungsi aljabar. Iya, betul sekali. Pun sebelum kita masuk materi, kompetensi dasarnya sama dengan yang kemarin. Ya, betul. Aplikator pencapaian kompetensi. Nah, menemukan nilai limit fungsi aljabar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Menemukan nilai limit fungsi aljabar dengan tepat. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan menemukan nilai limit fungsi aljabar dengan tepat. Oke, ya itu kriteria penilaiannya. Setelah ada 3, sikap pun pengetahuannya dan penilaian keterampilan. Pendekatan pembelajaran kita yaitu scientific, model pembelajarannya yaitu PBL, problem based learning. Ayo, kemarin belajar tentang apa kita? Sifat fungsi Sifat, betul, sifat limit. Nah, sekarang kita ini yang ketiga ini, menentukan nilai limit fungsi. Masih ingat kemarin ya sifat-sifatnya ya? Ya ada kaitannya. Manfaat pembelajaran. Nah, untuk dapat menemukan nilai suatu limit fungsi aljabar apabila diperoleh hasil bentuk tak tentu. Ada tak tentu, ada tentu, ya itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Perhatikan ilustrasi permasalahan berikut. Ada suatu kelompok diskusi yang terdiri dari 3 orang ya. Di sini saya namakan Ahirudin, Dina, dan Bagus Abidin. Mereka mendapat tugas pada saat mereka menentukan beberapa nilai di daerah asalnya. Mereka mendapatkan kesulitan untuk menentukan nilai pada fungsi ini. Kita cek ya. Jadi hasilnya 0/0. Kalau 0/0 hasilnya berapa? Berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab 0. Terus yang lainnya ada berapa? 1. Ada yang bilang 1. Ternyata ada banyak sekali jawaban ya. Ya, 0/0 itu salah satu bentuk tak tentu. Tak tentunya seperti apa? Nah, ya kita lihat ini. Perhatikan ya. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan bentuk tak tentu suatu limit fungsi. Jadi, kita substitusikan atau masukkan nilai angka 1 itu ya menghasilkan per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga atau tak hingga pangkat tak hingga atau 0 pangkat 0 itu namanya bilangan bentuk tak tentu. ya. Jadi yang kalau menghasilkan 0/0 tak hingga per tak hingga itu namanya tak tentu ya. Nah, tentu itu ya seperti apa? Tentu itu ya angka real gitu.
Jadi ada nilainya gitu. Kalau ini kan kita nggak tahu nilainya berapa gitu kan. Jelas sampai sini ya? Jelas. Ya, makanya kalau kita menghitung limit ternyata jawabannya kayak gini bentuknya, kita ubah dulu menjadi bentuk tentunya. Nah, ada caranya mengubah bentuk tak tentu menjadi tentu. Intinya itu memasukkan nilai X tadi ke dalam fungsinya sehingga menghasilkan nilai tentu. Sekarang bagaimana kalau ternyata kita ini mendapatkannya bentuk tak tentu? Ada caranya. Sekarang kita akan belajar tentang ini dua cara. Yang satu cara numerik, yang kedua cara faktorisasi. Selain ini ada juga cara lainnya, tapi sekarang kita hanya belajar tentang dua ini saja. Lanjut. Nah, alternatif penyelesaiannya dari permasalahan yang tadi yang dia mengalami kesulitan dalam fungsi ini, ternyata menggunakan cara numerik seperti ini caranya. Lihat ini. Tadi kan dia tidak bisa memasukkan angka 1 dan min 1. Ya, kita buat tabel saja pendekatan angka 1 dan min 1. Nah, lihat ini. Ini angka-angka yang didekati dengan angka 1. Lalu masukkan saja nilai ini, X ini ke dalam rumus ininya, fungsinya. Dia tuh mendekati angka berapa? 2. 2. Ternyata dari soal ini, dia itu limit fx ini, X mendekati 1, jawabnya 2. Nah, sekarang kita coba dengan cara yang kedua, cara memfaktorkan atau faktorisasi. Kita cek apakah sama jawabannya. Lihat nih caranya. Dengan yang tadi itu, fungsi fx ini nih, limit x menuju 1 dari fungsi ini. Kita faktorkan. Lalu kita coret angka yang sama di sini. Ini samakan dengan ini. Coba kita diskusinya di sini dulu. Sedang bermasalah ini breakout room-nya, ya. Oke, coba sesuai dengan kelompok yang kemarin. Kelompok 1 saya pengen ngecek ya sebelum nanti presentasi ya, saya pengen cek diskusinya ya, di share screen kan. Itu pakai cara apa ya? Ini pakai cara faktorisasi. Oh, pangkatnya 3 kan, biasanya pangkatnya 2. Nah, berhubung ini akar pangkat 3, jadi menggunakan cara Horner yang waktu Bu Rani pernah jelaskan di pelajaran sebelumnya. Ingat. Terus ini 7,99 dari mana ya, Res? Nah, 7,99 itu hasil dari pencarian X ini. X-nya ini hasil ini tuh kita carinya di limit 3x dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi x ditambah 1 pangkat 3 per x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, x-nya ini kita ganti 0,5, terus kita masukin tabel, kita hitung, masukin tabel ini, kita terus cari terus. Di pangkat 3, lalu ketemu hasilnya 7,9. Oke, sip. Ini pakai cara apa ya? Itu masih pakai cara faktorisasi, cuman ini dijabarkan. Oh, Ya, ya oke. Yang sama coret kan ini apa enggak ini? Gimana, Bu? itu kayaknya yang dicoret-coret deh, Bu. Iya. Kita langsung presentasi ya. Dijelaskan apa yang kamu tulis, silakan disampaikan. Dapat dilihat hasilnya dari tabel di atas. Jika nilai X mendekati 1, maka akan mendekati 8. Oke. Ya, oke betul. Lanjut ke yang cara 2. Dijelaskan coba. Sama dengan 26 min 4 per 4 plus 2 per 1 pangkat 2 plus 1 plus 1 sama dengan 8. Hasilnya sama dengan yang di tabel. Sama, Bu. 8. Sama. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan buat kelompok Elman. Yuk. Ya, ternyata kalian masih ingat cara menjabarkan faktorisasi seperti itu ya. Oke, ya sudah betul. Ya sudah bagus ya, sudah paham ya. Ditutup dulu presentasinya. Putri, share screen. Ya, coba dijelaskan, silakan. Nilai pendekatan f x sama dengan x kuadrat min 3x plus 2
per X kuadrat min 4 pada saat X mendekati 2. Tabelnya bisa dilihat dengan melihat tabel di atas. Jika X mendekati 3, maka Y sama dengan Fx akan mendekati 0,25. Limit X menuju 2 sama dengan 0,25. Sama nggak dengan yang dari tabel? Yang lainnya Sama. bisa melihat sama pemilih itu. Hasilnya berapa itu? 0,25. 0,25. Oke, betul. Koreksinya Putri tadi baca ya, latih lagi ya cara bacanya yang benar ya. Ini yang saya ini kan limit X menuju 2 dari fungsi X kurangi 1 bagi X tambah 2 gitu ya. Ya oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Yang kita pelajari tentang apa ini? Kesimpulannya apa? Menentukan Nilai ya, limit jadi fungsi. ya, itu kan nilai limit fungsi aljabar. Nah, ternyata kalau kita mencari ditemukan hasil yang bentuknya menurut tuh kayak berapa tadi? 0 per 0. 0 per 0. Terus berapa lagi? Tak hingga per tak Kayak bertah hingga. Nah, kayak gitu contohnya. Ubah gitu kan ya? Berubah menjadi bentuk. Betul. Nah, jadi bentuk tentu dengan cara apa tadi? Faktorisasi. Faktorisasi sama apa cara apa? Numerik. Numerik gitu ya, paham ya? Ya, Oke, coba ini Paham. saya kasih penguatan lagi ya, biar kalian paham. Aksi belajar ini menentukan nilai limit fungsi aljabar apabila diperoleh hasil bentuk tak tentu, maka cari terlebih dahulu bentuk tentunya. Nah, dengan menggunakan cara bisa numerik, bisa faktorisasi. Jelas sampai sini ya? Jelas. Seperti biasa kalian harus selalu pantau LMS ya. Di sana saya sudah masukkan tugas-tugas ya, seperti biasa dikerjakan. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Siap, tidak. Oke, bagus. Ya, bab limit sudah selesai. Jadi kita besok sudah bab baru lagi, bab turunan fungsi aljabar ya. Oke? Jelas? Masih semangat ya? Harus tetap semangat ya. Semangat. Oke, kiranya saya akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Kita berdoa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Jaga kondisi badan kalian ya. Ingat 5M. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang Siang. semuanya. Siang. Tetap semangat. Ya, terima kasih.